sudah menangis seperti ini, pasti ada terjadi. Tetapi tetap saya berharap jangan terjadi. Makanya saya minta kerja sama saudara. Di saat saya menyebutkan wilayah-wilayahmu, jangan adakan pertentangan, tetapi adakan permohonan kepada Elohim supaya dijauhkan itu daripada wilayah-wilayah saudara. Ya. Sampai saya mau live ini, ya, mata saya pun ditarik terus untuk apa? Untuk saya katupkan, karena dari tadi penglihatan itu sangat banyak diberikan. Dan ini biasanya penglihatan kalau sudah diberikan seperti ini, nubuatan-nubuatan itu seperti akan nyata di hadapan saya. Dan saya akan melihat, walau melalui media saya akan melihat gitu. Saya ingat dulu waktu sebelum kejadian di Palu ya, saya seperti ini, bahkan sampai 2 minggu saya menangis, saya bersaksi di gereja, saya katakan tolong berdoa untuk Palu, tolong berdoa untuk Palu ya. Jadi saat itu saya katakan tolong berdoa, saya melihat hempasan air yang begitu besar. Dan di sosial media banyak yang katakan saya gila ya, karena saya sampai menangis, dan sesungguhnya tangisan itu tidak saya buat-buat ya. Karena itu mengalir dan keluar seperti itu saja. Kalau saudara ada di dalam situasi kemarin, mungkin saudara baru percaya, karena orang kita baru tertawa tiba-tiba diam, baru tiba-tiba sedih, tiba-tiba resah, tiba-tiba air mata langsung mengalir dan langsung tangisannya terisak-isak. Itu apa? Roh Kudus yang menawan tubuh ini mengekspresikan bagaimana sesungguhnya hati Elohim yang sangat berduka. Kalau nubuatan terjadi, coba, pernah nggak saudara pikirkan apa yang terjadi? Saya selalu meminta kepada Elohim, saya tidak mau melihat tubuh yang terbujur kaku. Itu saya tidak mampu. Dan Elohim tidak menghendaki kebinasaan umatnya, dia tidak menghendaki. Tapi terkadang manusia tegar tengkuk, diberikan peringatan, tetapi apa? Mereka tidak taat. Dan waktu di Palu itu, sampai berapa lama saya tidak mau melihat televisi. Segitu saya tahu itu terjadi, saya mengingat bagaimana ejekan-ejekan orang, bagaimana mereka mengatakan, kami perkatakan Palu tidak apa-apa. Ya, kami perkatakan itu bukan dari Tuhan. Itu nyata itu dulu. Dan kalaupun sekarang diberitakan kembali, tolong jangan ada mulut-mulut yang seperti itu. Karena siapa saya harus menyampaikan ini kepada saudara sesungguhnya? Apa untuk saya? Tidak ada. Ya, tetapi saya harus menyampaikan. Karena ini hutang bagiku. Karena apa? Elohimlah yang berfirman, bukan keinginan daging saya. Ya. Saya bukan orang yang suka, satu contoh, membuat sensasi-sensasi, bukan, tidak. Ya. Saya bukan orang yang mau viral, yang mau tenar dengan segala sesuatu, tidak. Kalau bukan karena untuk Elohim, saya tidak akan berdiri di sini. Karena saya tidak mengambil apapun atau meraup apapun dari hal-hal seperti ini, tidak. Ini sebenarnya dari kemarin saya tidak bisa menahan air mata ya. Karena saya tahu ini kok hati saya sampai detik ini dibuat bersedih. Sampai saya tidur pun tadi, itu mungkin wajah saya sampai seperti ini ya. Jadi saudara terkasih, mari saudara, tolong ini jangan diabaikan ya. Karena hati Elohim benar-benar berduka di saat tadi dia memberikan pesannya. Ini sepertinya waktu di bumi ini sangat singkat ya. Bumi singkat, tetapi manusia masih banyak yang mengabaikan dia. Elohim berfirman, bagai deru ombak yang bergelora, demikianlah hati yang kumiliki di saat ini oleh umatku, oleh orang-orang yang melakukan segala kejahatan di hadapanku. Kesukaan mereka bukanlah puji-pujian di hadapanku. Kesukaan mereka adalah hormat akan dunia ini. Aku memutuskan hari yang telah kujanjikan akan tiba di hadapanmu. Aku memutuskan hari-hari ini semakin dipercepat. Karena sekiranya semua tidak dipercepat, umatku pun binasa. Oleh karena binatang itu telah menguasai bumi ini. Dan umatku pun berjalan di jalan yang telah dipersiapkan oleh mereka, yang membawa umatku
menuju kebinasaan. Sekarang telah tiba masanya. Aku akan datang segera. Sebab bumi ini telah kehilangan kemuliaanku. Bumi ini semakin melakukan kekejian di hadapanku. Pendurhaka telah menguasai bumi ini. Umatku pun melakukan kedurhakaan di hadapanku. Keangkuhanmu, kesombongan umatku sudah sampai kepadaku. Aku telah tentukan waktunya. Namun engkau harus bersiap-siap. Oleh karena hari di mana semuanya digenapi, akulah yang mengetahui. Bersiaplah setiap waktu. Oleh karena hari itu menjadi hari yang mengejutkan seluruh bumi. Di sanalah engkau melihat aku membuka kemuliaanku. Akulah Elohimmu, memberitahukan kepadamu, sudah cukup bumi ini melakukan segala kejahatan di hadapanku. Sungguh, berdoalah agar kekejutan itu tidak menimpa engkau dan seluruh hidupmu. Sebab kesesakanlah yang akan memenuhi bumi ini. Sebelum semuanya terjadi, segalanya akan berlalu. Lakukanlah perintahku. Di sini Elohim berfirman, suruhlah orang-orang pergi dari pesisir pantai. Lakukanlah. Air sudah semakin bergelora. Arahkanlah mereka menjauh dari ombak. Jawa Tengah, Semarang, Jawa Timur, Jabodetabek, Lautan Jawa, Bali, Lombok, Selat Sunda. Tempat-tempat itu akan dilanda air. Kemudian tadi setelah semuanya ini disampaikan, saya mendengar seruan. Pernah saya saksikan kepada saudara. Kalau seruan-seruan itu adalah para malaikat. Ya. Saya mendengar suara, lautan sudah bergelora, daratan dipenuhi oleh air, samudra raya berkecamuk, menjauhlah dari pesisir pantai, jauhi. Itulah seruan-seruan yang saya dengar. Jadi itu ramai, ya. Itu seperti, ya bagaimana orang ramai-ramai mengatakannya, lautan sudah bergelora, daratan dipenuhi oleh air, samudra raya berkecamuk, menjauhlah dari pesisir pantai, jauhi. Itulah suara-suara yang saya dengar tadi. Dan saya diberi penglihatan saat itu juga, ya. Karena kalau penglihatan itu diberikan, kembali mata saya akan dikatupkan tanpa bisa saya bukakan, ya. Tadi saya melihat satu wilayah, bentuknya seperti ini, ya. Ada air, ya, yang mengalir. Nah, jadi itu kota. Kemudian saya melihat ada seperti balok penghambat, tetapi batu semen, ya, tepatnya apa saya katakannya, seperti dam, penghalang air gitu, ya. Nah, jadi dia batu yang disusun di semen ditutup. Nah, jadi saya melihat itu bobol. Apa Bu? Saya tidak tahu namanya, tapi itu saya lihat itu bobol, ya. Jadi saya tidak tahu itu apa, yang saya tahu itu dekat air. Nah, jadi bentuknya ya kotak-kotak tapi panjang ke bawah. Di sini daratan, di sini air. Jadi ini bobol, dan di saat dia bobol maka air terhempas
ya. Itu yang saya lihat tadi, karena saya belum pernah melihat yang seperti itu secara nyata, ya. Nah, karena bentuknya lurus saja, lurus seperti itu. Jadi penglihatan, namanya penglihatannya seperti balok memanjang, seperti dinding, ya. Tetapi di sebelahnya air, di sebelahnya daratan, kemudian dia terhempas, ya, dia ambruk. Nah, dan waktu saya diperlihatkan itu, ya, itu sebenarnya bukan pembatas yang kecil, itu besar, ya. Dan saya diperlihatkan lagi Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, di antaranya itu kan laut. Nah, kemudian saya mendengar seruan, ya, laut berkecamuk, laut berkecamuk. Nah, jadi antara Sumatera dan Jawa, seperti ini kira-kira pulau itu, ya. Nah, di sininya tuh. Nah, itu waktu dikasih tunjuk. Nah, kemudian saya mendengar suara laut berkecamuk seperti itu, ya. Nah, kemudian saya melihat satu wilayah di pesisir pantai. Nah, jadi bentuk wilayahnya itu seperti ini, kota-kota, ya. Nah, dan di sini saran saya, Semarang berdoa. Karena tadi waktu saya diberi penglihatan, saya tidak tahu kota apa itu, dan saya disebutkan satu kota. Saya tadi bilang sama Emmanuel, tolong tunjukkan kepadaku peta Surabaya dan Semarang. Dan saya melihat peta itu, jadi berdoa, ya. Jawa Tengah berdoa, ya. Dan juga wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan tadi, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, Jabodetabek, ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ya, baru lautan Jawa, Bali, Lombok, dan Selat Sunda. Tempat-tempat itu akan dilanda air, ya. Dan bukan hanya air, saudara, karena saya juga diperlihatkan bagaimana keretakan-keretakan tanah, ya. Dan itu sangat nyata penglihatan itu. Ini sudah lama saya tidak diberi penglihatan seperti ini. Jadi saya minta doakan, ya. Jangan jadi ya, saudara pun sampai berlomba-lomba untuk membuat pertentangan. Jangan. Saya katakan jangan buat pertentangan akan hal ini, karena dialah Elohim yang berfirman. Dia hanya memberi peringatan, saudara, bukan memberi kutuk. Dia memberi peringatan, karena sesungguhnya hatinya sangatlah lembut. Di saat apa? Di saat saudara, di saat saya datang kepadanya, benar-benar berseru dan berdoa kepadanya. Namun bagaimana engkau yang berdoa? Bagaimana engkau yang berseru? Jadi saya memohon kepada saudara-saudara yang ada di wilayah-wilayah ini, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jabodetabek, Lautan Jawa, Bali, Lombok, Selat Sunda, dan juga lautan antara Sumatera dan Jawa ini menyangkut Lampung dan Banten, ya, tolong berdoa sungguh-sungguh. Jangan mencela, jangan menghujat, jangan memfitnah, jangan katakan saya yakin ini bukan dari itu Elohim, jangan. Ya. Di sini saya menyatakan kepada saudara, jangan. Berdoa sungguh-sungguh. Bujuk dia. Saudara dengarkan tadi apa yang dia sampaikan. Bagaimana dunia ini telah kehilangan kemuliaannya. Sekiranya tadi saudara di dalam posisi saya mendengarkan waktu dia menyatakan ini semua, begitu dalam kesedihannya, begitu dalam rasa sakit yang kita telah torehkan di hati Bapa, tetapi begitu besar hatinya mengingatkan kita akan segala sesuatu, agar sekiranya mungkin di saat diberikan peringatan-peringatan ini, saudara dan saya pun datang bertekuk lutut kepadanya.
berpaling dari langkah-langkah kita yang serong, tetapi melakukan segala kehendaknya. Tadi di saat Elohim katakan, kalau pendurhaka itu telah berdiri dan banyak umat manusia yang jatuh kepada pendurhaka dan mendurhaka di hadapan Elohim, itu sangat-sangat melukai hatinya. Ya, sudah banyak manusia yang mendurhaka di hadapan Elohim. Ya, dengan segala kesombongan, ketegar-tengkukan, ketidakpeduliannya kepada hati Elohim, ya, yang lebih menjaga hati dunia ini daripada hati Elohim, yang lebih menjaga segala sesuatu yang berbau dunia ini daripada menjaga Elohim. Dia sangat berduka dan bersedih. Jadi terus terang saja saya katakan, sebenarnya tangisan kemarin itu, ya, itu adalah tangisan yang mengisyaratkan nubuatan-nubuatan di dalam ketidakpertobatan akan terjadi dan akan banyak jiwa-jiwa yang terhempas. Dan Elohim tidak menginginkan kebinasaan. Namun umat manusia diberi peringatan apa? Tegar tengkuk. Ya. Tegar tengkuk. Jadi kalau engkau yang mendengarkan seruan, jangan tanya kapan terjadi. Saya bukan dia yang mengetahui kapan terjadi. Karena segala sesuatu hanya Dia yang tahu. Tetapi kapanpun itu, di saat hari ini engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Beranjak. Karena kita tidak tahu waktunya kapan. Apakah hari ini? Apakah dalam minggu ini? Apakah dalam bulan ini? Apakah dalam tahun ini? Apakah dalam tahun-tahun yang akan datang? Kita tidak ada yang tahu. Tetapi lihatlah saudara, nubuatan-nubuatan yang disampaikan beberapa tahun ini satu persatu digenapi. Jadi saudara jangan menunggu. Terlebih Jawa Barat, dalam bulan ini, kalau tidak salah ini bulan berapa ya? Dari sejak awal tahun, ada berapa kali Jawa Barat ini diserukan. Sampai nama ini benar-benar terngiang. Ya. Dari bulan Januari, Februari, Maret, Jawa Barat ini selalu diingatkan. Kalau saya buka catatan-catatan saya, Jawa Barat selalu diberi peringatan. Dan saudara lihat, ada-ada saja yang terjadi. Jadi di sini saya memintakan seluruh saudara-saudara yang ada di Jawa Barat, dengarkan ini. Kumpulkan kelompok-kelompok, berdoa dan memohon kepada Elohim. Ya. Saya sudah berkali-kali menyinggung Jawa Barat berdoa sungguh-sungguh. Jawa Barat meratap di kakinya, Jawa Barat bertelut di kakinya, Jawa Barat berseru. Bahkan kalau saudara perhatikan, setiap saya berseru, ya, itu seminggu lagi yang banjir lah, yang tanah longsor lah, yang apalah. Saya selalu berdoa, kenapa? Pertobatan yang masih kurang, doa yang masih kurang sungguh-sungguh. Jadi kalau saudara yang mendengarkan, beritahukan kepada sanak saudara. Siapapun sanak saudaramu yang ada di wilayah-wilayah yang saya sebutkan, beritahukan kepada mereka membentuk kelompok-kelompok. Sebenarnya sangat simpel saudara. Saya mengingat beberapa tahun silam sebelum terjadi Lombok, saya serukan kepada seorang pendoa, Bu, tolong kumpulkan hamba-hamba Elohim dan menyembah, bujuk hati Bapa, karena dia menubuatkan Lombok akan terjadi goncangan, ya. Dan dia tidak memberitahukan kepada yang lain, ya. Setelah beberapa minggu terjadi banjir bandang, saya ingat itu. Dia telepon saya, Bu, sudah terjadi banjir bandang.
Saat itu Elohim bilang kalau itu hanya sebuah peringatan. Ya, saya bilang sama ibu itu, Bu, apakah ibu tidak menyerukan kepada para pendoa di Lombok untuk benar-benar berdoa? Karena saya diperlihatkan ya, rumah-rumah yang roboh, tanah-tanahmu yang bergetar. Jadi banyak yang akan roboh. Kumpulkan, saya bilang. Ternyata tidak dikumpulkan. Elohim hanya menginginkan apa? Penyembahan. Simpel. Kemudian apa yang terjadi? Terjadilah gempa. Ingat kejadian itu? Di saat terjadi gempa satu malam bisa sampai 16-20 kali. Akhirnya hal ini disampaikan kepada seorang ibu. Dan seorang ibu itu nelpon saya. Bu, apa pernah ibu menyampaikan untuk berdoa untuk Lombok? Ya, saya sampaikan kepada seorang ibu. Iya, teman saya. Oke. Kenapa? Bu, apa yang harus kami lakukan? Karena getaran-getaran itu sampai sekarang masih terjadi. Kadang 16 kali, kadang 20 kali satu hari. Kumpulkan para hamba-hamba Elohim, siapapun yang mau. Kumpulkan orang-orang. Akhirnya dikumpulkan besoknya. Itu langsung besoknya. Ya. Di saat dikumpulkan esoknya, mereka pun telepon saya. Hanya saya tidak tahu siapa mereka. Saya pun lupa, kontaknya pun tidak ada. Bagi saudara-saudara yang ada di Lombok yang pernah telepon dulu saya. Ya. Karena Lombok pun harus tetap berjaga-jaga. Jadi saat itu mereka berkumpul. Yang nelpon saya seorang orang tua yang sangat tua. Karena saya tahu dari suaranya. Dan di saat saya bilang salam saja, dia benar-benar kepenuhan. Ya, dia tanya, Ibu, apa yang disampaikan oleh Bapak kepada Ibu tentang Lombok? Hanya dia butuh penyembahan. Ya, sudah kalian menyembah saja, bujuk hatinya. Dia pun menangis karena ternyata ibu ini sudah pernah menyampaikan kepada para hamba-hamba Elohim di sana untuk mereka menyembah. Namun hari itu banyak yang katakan sepertinya masa susah akan terjadi. Jadi kita baca firman saja terus. Karena ya mereka memikirkan masa anti Hamasiyah atau bagaimana, ya. Nah, dan dia pun menangis. Dan malam itu, hari itu mereka berkumpul. Dan malam itu, itulah berhentinya gempa di Lombok. Malam itu juga karena mereka telepon saya, Bu, tidak ada lagi. Esoknya saya tanya, sampai hari berikutnya tidak ada lagi. Simpel sebenarnya. Tetapi manusialah yang tegar tengkuk mendengar ini, ya. Sampai kemarin saya melihat ada video, ya, yang ada dikirimkan di WhatsApp grup. Ini saran saya bagi saudara-saudara yang ikut WhatsApp grup itu, buka mata rohanimu, lihat apakah kebenaran yang kau ikuti atau bagaimana, ya. Dia mengirimkan video dengan durasi 1 menit 40 sekian detik, ya, hanya untuk mencelah dan mengklaim kalau nubuatan ini bukan berasal daripada Elohim, ya, dan berkata kalau nubuatan itu kutuk. Dan dia pun balik menyumpahi wilayah tempat saya tinggal, ya. Dia katakan tidak bisa mengutuk, tetapi dia menyumpahi wilayah tempat kami tinggal. Dan kami pun katakan, ya, suatu hari saya akan tunjukkan. Dan saya berharap itu tidak terjadi di daerah itu, Semarang, ya. Saya berharap itu tidak terjadi sebenarnya. Bahkan di saat saya melihat video itu, sampai saya katakan kepada Elohim, Bapa, janganlah kiranya murkamu nyata karena penentangan-penentangan yang dilakukan oleh umatmu, ya. Dan herannya saya, itu tidak ada di YouTube. Dia ada di YouTube, tetapi itu dikirimkan di WA grup, ya. Dan WA ini dikirimkan ke WA grup yang saya ikuti dan saya melihat itu. Dan saya tahu yang dia tentang itu adalah saya. Dan dikatakan saya bernubuat karena keirian kedengkian. Apa itu? Apa yang saya irikan dan dengki sehingga saya harus menyumpahi, ya, satu wilayah terkena bencana? Oh tidak, ya. Bahkan di saat melihat video itu saya bermohon kepada Elohim, Bapa, janganlah kiranya kau dengarkan mulut ini.
Sebab sungguh saya tahu Elohim berduka. Karena apa? Dia menyatakan penghujatan di sana. Bahkan dia mengatakan, dan saya perkatakan, apa yang dikatakan tidak terjadi atas semarang ini, maka itu akan terjadi di tempatnya untuk menjadi pelajaran untuknya. Apa itu? Itu balik, itu namanya mengutuk, ya, menyumpahi, ya. Dan saya heran, ya. Orang-orang seperti ini mampu untuk memimpin saudara-saudara. Oh, jangan mau dipimpin oleh orang-orang yang penuh dengan kedengkian, ketegar-tengkukan. Makanya lihat siapa orang yang benar-benar bisa membimbing dan membinamu. Lihat bagaimana spiritnya supaya kembali seperti yang saya katakan, tidak ada impartasi roh. Kita bisa melihat apa yang salah. Dan kalau itu salah, tegur. Saya juga kalau ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, saudara tegur, ya. Nah, karena saya butuh itu. Karena kadang dengan apa kata orang lain kita bisa melihat, mengkoreksi, introspeksi diri kita. Karena terkadang manusia merasa dirinya sempurna, merasa dirinya sudah baik, sudah hebat, ya. Jadi ada baiknya engkau pun harus tanya, apa sih yang kurang dalam perkataan saya, hidup saya, coba, ya. Bersyukurlah kalau itu tidak ditemukan dalam diri saudara, ya. Tetapi jangan kepedean. Jadi kalau engkau mengikuti satu-satu tim, baik itu tim doa, ya, baik persekutuan, lihat yang memimpinmu itu bagaimana. Adakah kebencian dalam hatinya? Kalau ada kebencian, sudah saya katakan selesaikan itu, karena impartasinya itu berat, ya. Jadi jangan ada, ya, suara-suara kebencian atau hasutan-hasutan dari pemimpinmu, ya, yang menghasutmu untuk membenci sesamamu. Tetapi kalau untuk membukakan kebenaran, silahkan, ya. Jadi dari seruan Elohim ini tadi, apa poin yang kita ambil? Betapa besarnya kasihnya, tetapi manusia menyia-nyiakan, ya. Kita buka dulu dari Yohanes 3 ayat 16. Ini tadi yang diberikan Elohim. Sebenarnya kalau kita berpikir, apa lagi yang harus diberikan Elohim untuk menyadarkan kita, ya? Teguran-teguran sudah dinyatakan, kasih sudah dinyatakan, apa lagi yang harus diberikannya? Supaya kita sadar dengan perbuatan kita, supaya kita sadar dengan segala hati kita, pikiran kita, perkataan kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, di sini sangat jelas bagaimana kasih Elohim, ya. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Elohim mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Melainkan untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya dari segala belenggu-belenggu dosa, dari segala masa kesukaran yang akan datang menghampiri bumi, dari kesesakan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Elohim. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sama seperti yang dikatakan tadi, ya. Manusia lebih memilih jalan si pendurhaka itu, ya. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Elohim. Begitu indahnya karya yang diberikan Elohim kepada kita. Begitu luar biasanya kasih yang diberikan Elohim kepada kita. Namun lihat isi hatinya pada malam hari ini kepada kita. Saya mungkin akan bacakan ulang kembali supaya saudara menjadi ada perenungan. Ingat,
Karena begitu besarnya kasih Elohim akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi apa yang Elohim katakan kepada kita pada malam hari ini? Dia memberikan semuanya kepada kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat kepadanya? Bagai deru ombak yang bergelora, demikianlah hati yang kumiliki di saat ini oleh umatku, oleh orang-orang yang melakukan segala kejahatan di hadapanku. Lihat laut yang bergelora, lihat ombak-ombak yang bergelora, ya, yang tidak menentu bentuknya, arahnya, ya, kacau seperti itu. Bukan berarti saya katakan hati Elohim kacau, tidak. Ya. Tetapi betapa hatinya seperti itu melihat manusia di zaman ini, melihat orang-orang yang melakukan kejahatan di hadapannya. Kesukaan mereka bukanlah puji-pujian di hadapanku. Kesukaan mereka adalah hormat akan dunia ini. Karena manusia sangat mencintai kehormatan dari dunia. Bagaimana supaya dia dihormati, itu yang selalu dipikirkan oleh manusia. Manusia tidak tahu jikalau puji-pujian itu hanyalah kepada Elohim. Oleh karena itu saudara, jangan bangga di saat engkau dipuji. Jangan bangga di saat engkau dielu-elukan. Saya selalu katakan kepada kita semua dan kepada siapapun, saya berdiri di sini untuk saudara. Saya dan saudara adalah sama. Jangan pernah kagum akan manusia. Sebab kekaguman kita dan puji-pujian kita haruslah hanya kepada Elohim. Saya hanya akan memberikan contoh kepada saudara bagaimana hidup berpaut dan berpadan dengan Elohim. Namun jangan pernah miliki kekaguman. Karena banyak kasus seperti ini yang saya lihat. Akhirnya apa? Terbentur. Saking mereka kagumnya melihat karya-karya Elohim, ya, melalui pelayanan ini. Saya selalu ingatkan, jangan. Ini hanya Henny Situmorang. Yang hanya manusia biasa yang sama dengan saudara. Dan apa yang saya alami bisa juga saudara alami. Asalkan apa? Bisa tidak saudara melakukan seperti apa yang kami lakukan? Tadi sharing-sharing kami berbicara tentang hal seperti itu. Bagaimana supaya bisa mendengar dia, merasakan dia? Yang pertama, matikan kedagingan. Tidak ada lagi keinginan akan hal dunia ini. Tidak ada lagi hasrat akan dunia ini, akan kepemilikan apa yang ada di dalam bumi ini. Berserah penuh hanya kepadanya. Hanya memikirkan perkara-perkara surga. Dan yang selanjutnya, apa yang terpenting? Taat. Seperti apapun perintah itu taat. Karena sungguh banyak perintah-perintah yang seolah-olah itu memang bertentangan dengan daging. Tetapi jangan pakai logikamu. Di saat engkau telah diperintahkan, taat saja. Jangan pakai pikiran manusia. Ya. Dia yang memerintah. Dia yang akan berdaulat. Bahkan walaupun badai yang harus kita hadapi di depan, ya, namun kita taat. Di sanalah bahkan dia akan menyatakan karya-karyanya dalam hidup saudara. Saya sering diutus ke beberapa wilayah yang saya tidak bisa jamin apakah saya nanti ada tempat untuk tidur, apakah saya diterima, atau apakah saya nanti dicuekin atau apa, ya. Tetapi saya sudah mempersiapkan diri akan hal itu. Bagaimanapun perlakuan orang-orang nantinya kepada saya di saat saya pergi ke satu wilayah, saya sudah siap. Supaya apa? Saya mempersiapkan diriku akan hal-hal terburuk di depan. Itu selalu saya tanamkan di dalam diri saya. Supaya apa? Supaya di saat hal buruk itu terjadi di depan, saya itu sudah bisa menguasai hati, tenang. Ya. Dan kalau memang tidak saya hadapi, alangkah besarnya sukacita. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan mental kita, kalau kita tidak mempersiapkan mental kita akan segala sesuatu, terbentur kita. Ini saya baru ada kejadian waktu pergi ke satu pulau, ya. Nah, ini sebenarnya di luar dugaan semua. Bahkan itu bisa memancing,
Ya. Apa sih ini seperti itu ya? Saya merasa benar-benar dipermainkan. Tetapi apa yang Elohim ajarkan kepada saya, bahkan sampai detik ini, chat saya kepada orang tersebut tetap dalam kasih. Karena apa? Tidak ada untungnya bagiku untuk apa? Membukakan segala sesuatu baginya. Oh, sebenarnya seperti benar-benar dia mempermainkan pekerjaan Elohim. Ya. Hanya karena apa? Kami tidak bisa dikop sepenuhnya. Hanya karena di saat aku sampai ke sana, aku harus memenuhi panggilan. Di mana di dalam gerakan jiwa ini saya harus melangkah ke satu tempat. Dan beliau tidak terima. Dan sampai kami pulang, wajah yang mengundang pun tidak kelihatan. Ya. Tetapi apa? Saya bisa tetap tenang. Saya hanya melihat bagaimana orang-orang seperti ini mampu melakukan hal seperti ini ya Bapak. Itu saja yang menjadi miris di hati saya. Kalau hati saya tetap itu tidak akan tercemar. Ya. Tetapi saya melihat, oh memang dia butuh ditopang dalam doa. Dia butuh dirangkul, dia butuh dikasihi. Tetapi apa? Saya melihat ada sesuatu yang harus dilepaskan darinya. Ya. Saya tidak tahu apakah orangnya mau menerima teguran atau tidak. Jadi persiapkan hatimu akan hal-hal terburuk. Jadi kalau melangkah ke satu tempat, saya sudah siapkan satu contoh, sekalipun tidak ada tempat untuk tidur. Ya, kalaupun harus tidur di bandara, kalaupun harus tidur di emperan, di mana-mana, saya persiapkan diri saya. Supaya kalau hal itu terjadi, ya saya tidak kecewa kepada Bapa yang mengutus. Ya, seperti itu. Ya. Oke, kita kembali kepada seruan Elohim itu tadi. Di Yohanes 3 ayat 16 itu. Betapa dalam cintanya. Tapi apalagi yang dikatakan Elohim kepada kita? Kesukaan mereka bukanlah puji-pujian di hadapanku. Kesukaan mereka adalah hormat akan dunia ini. Aku memutuskan hari yang telah kujanjikan akanlah tiba di hadapanmu. Saya tidak tahu ini tepatnya apa. Apakah kedatangannya ataukah nubuatan-nubuatan yang akan dilakukannya. Karena beberapa hari lalu, di saat kemarin saya kepenuhan itu yang menangis. Ya, saya mendengar ada kata keputusan. Kalau saya mendengar kata keputusan, jujur, itu membuat saya itu dalam dilema besar, galau besar. Kenapa? Karena saya tahu kalau Elohim sudah mengucapkan kata keputusan, itu akan tergenapi. Dan saya menunjukkan kepada ibu-ibu kemarin, ya. Jujur tadi pagi ini atau kemarin ya. Saya kepenuhan, saya bilang, ya, ada pesan Elohim dan ditulis keputusan Elohim. Saya coret kata keputusan, saya bilang. Kenapa saya coret? Bukan saya menentang Elohim. Saya hanya katakan janganlah ini. Jangan. Saya hanya membujuk. Ya, saya hanya membujuk Elohim di dalam satu kata itu supaya dia tidak menyatakannya. Dan itu bisa saya tunjukkan kepada saudara sebenarnya, ya. Satu kata ini saya coret. Itu keputusan. Kata keputusan itu sengaja saya coret. Oh, jangan Bapak, jangan. Itu hati saya yang membujuk Elohim. Karena di saat dia sudah mengucapkan kata-kata itu, saya sudah pernah mengalami, dan bukan hanya 1, 2, 3 kali saya mengalaminya. Di saat dia sudah menyatakan keputusan, kalau kata itu sudah disampaikan kepada saya akan melihat dengan mata kepala sendiri. Keputusan-keputusan itu pun terjadi. Jadi jangan sampai wilayahmu adalah wilayah-wilayah yang ditetapkan di dalam keputusannya hanya ketegar tengkukanmu, hanya dengan pertentanganmu, hanya dengan penyangkalanmu. Tetapi di saat wilayah-wilayahmu disebutkan, berdoa sungguh-sungguh. Saya tidak pernah mengatakan kalau wilayah saudara satu-satunya wilayah yang berdosa. Semua bumi ini sudah berdosa, saudara. Seluruh bumi. Firman Elohim juga sudah berkata, semua orang telah berbuat dosa. Jadi bukan hanya wilayahmu saja yang berbuat dosa. Ya. Supaya engkau tidak merasa tertuduh dan didakwa dengan hal itu. Tetapi sujud dan menyembah kepada Elohim.
Elohim lagi berfirman, aku memutuskan hari-hari ini semakin dipercepat. Karena sekiranya semua tidak dipercepat, umatku pun binasa. Ini sangat benar. Oleh karena binatang itu telah menguasai bumi ini, dan umatku pun berjalan di jalan yang telah dipersiapkan oleh mereka yang membawa umatku menuju kebinasaan. Jadi binatang itu, iblis itu, telah membuka dan mempersiapkan jalan-jalannya yang lebih lebar dan semakin lebar lagi. Namun herannya, manusia lebih memilih jalan-jalan itu, jalan-jalan kebinasaan yang diberikan oleh Lucifer. Ya. Melalui apa? Melalui kecanggihan-kecanggihan teknologi. Melalui penyesatan-penyesatan. Banyak hal dilakukannya. Dan manusia terjerat dan berjalan di dalamnya. Lebih memilih hal-hal dunia daripada kerajaan sorga. Coba selidiki hatimu, selidiki dirimu. Apakah engkau lebih memilih perkara sorga, atau bahkan lebih memilih jalan-jalannya si pendurhaka itu, yang memberikan apa? Kenikmatan akan dunia ini. Jalan-jalan si pendurhaka bukan memberikanmu kesusahan, tetapi jalan-jalan si pendurhaka untuk menyesatkanmu adalah kenikmatan-kenikmatan di dalam bumi ini yang membuatmu terlena dan terhanyut dan mabuk di dalamnya. Salah satunya, ini gadget. Sebagai alat yang akan dipakai menjadi tempat tanda bilangan itu dinyatakan. Jadi saya sampaikan kepada saudara-saudara, jangan memilih jalan kebinasaan. Ya, gadget yang engkau pakai, jalannya menuju kebinasaan karena scroll ke bawah terus. Jadi jalannya menuju kebinasaan. Jadi bertobat. Dia memberikan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Dengan apa? Engkau memiliki kenamaan, harta semua untuk menjeratmu supaya engkau menjadi benih, ya, yang jatuh di semak duri, yang akan sulit melepaskan diri dari apa yang engkau miliki. Banyak saya menemukan orang-orang, ya, yang sulit sangkal diri dan pikul salib hanya karena apa? Sulit untuk merelakan kekayaannya. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin
beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading, dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota, untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10